Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1257 chapter 1257 menyusup ke pagoda jiwa. Pemimpin pagoda cabang yang duduk di kursi sebelah kanan berkata dengan datar, "Jangan katakan padaku bahwa kamu benar-benar berpikir bahwa kerajaan Roh Do dapat menahan kapal perang federasi. Apa status militer kerajaan Do Spirit? Tentu saja tidak mungkin. Bahkan dengan tambahan kekaisaran bintang Luo, masih belum cukup untuk melawan federasi. Namun, saya lebih khawatir tentang musuh lama kita. Meskipun markas Tang Sekte telah dihancurkan, kesombongan mereka di kerajaan Do Spirit semakin merajalela. Keluarga kerajaan juga mendorong kita pergi. Mereka menghasut keluarga kerajaan untuk percaya bahwa kita ada hubungannya dengan perang ini. Apakah mereka membantu kerajaan Do Spirit atau tidak akan menjadi titik ketidakpastian. Sebenarnya, kita tahu bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Sekte Tang dalam pembuatan amunisi jiwa tetap yang berkualitas baik. Jika federasi tidak mengendalikan beberapa logam unik, Sekte Tang sudah lama akan menghasilkan amunisi jiwa tetap dari peringkat 9 ke atas. Kami tidak sepenuhnya yakin tentang kedalaman rahasia batin Sekte Tang. Master Pagoda Cabang sedikit mengerutkan alisnya. Maksud Anda khawatir tentang Sekte Tang yang mendukung kekaisaran Roh Do? Iya, meskipun tidak ada indikasi yang jelas bahwa hal seperti itu mungkin terjadi, kami telah menerima berita bahwa anggota Sekte Tang semakin dekat dengan keluarga kerajaan-kerajaan Do Spirit dalam beberapa bulan terakhir ini. Dengan akses informasi Sekte Tang, wajar saja jika mereka memberitahu keluarga kerajaan-kerajaan Do Spirit tentang kemungkinan perang. Ini bukan federasi. Pengaruh Sekte Tang di sini lebih besar dari kita. Kami tidak bisa menahan diri untuk tidak menghadapi hari hujan. Master Pagoda Cabang mengangguk. Itu masalah nyata. Kapan mereka pergi? Jika mereka belum pergi, saya khawatir kita akan membutuhkan bantuan mereka kali ini. Kita tidak bisa melawan Sekte Tang sendirian. Hasil penelitian pada dasarnya sudah selesai, mereka akan pergi setelah mendapatkan produknya. Kami akan membersihkan setiap peneliti dan tidak akan meninggalkan jejak apapun. Penelitian itu akhirnya membuahkan hasil setelah bertahun-tahun. Saya berharap mereka bisa menghargainya. Sejujurnya, menurutku itu bukan kabar baik. Jika Master Pagoda tidak berpikir bahwa kita mampu mengendalikan mereka sepenuhnya, gerombolan orang gila itu hanya cukup, kita tidak akan membahasnya di sini. Beritahu orang-orang kita di surga Do City untuk tetap membuka mata mereka. Minta mereka melaporkan tanda gangguan atau masalah apapun kepada kami, terutama saat ada orang asing yang masuk atau keluar kastil. Kami juga akan melaporkan kepada Master Pagoda tentang situasi kami di sini. Saya yakin federasi akan pindah paling lama setengah tahun. Dimengerti. Tanggulin masuk ke Pagoda Roh dan terus menatap ke depan. Dia tidak melihat sekeliling. Dengan basis kultivasi spiritualnya, kekuatan spiritualnya sendiri memungkinkannya untuk dengan jelas merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Setelah 2 hari mempelajari identitas barunya, pada dasarnya dia telah menghafal semua yang ada pada identitas ini. Seorang pejabat eksekutif dianggap sebagai petugas tingkat menengah di cabang Pagoda Roh. Tanggung jawab utama seorang pejabat eksekutif adalah menangani masalah-masalah sepele setiap hari, termasuk membeli dan mendistribusikan berbagai barang. Ini bisa dianggap sebagai pekerjaan yang nyaman dan wajar bagi seorang pejabat eksekutif untuk mengenal banyak orang. Identitasnya saat ini disebut Mizen. Karena perawakannya yang montok dan jiwa bela diri naga elemental, dia disebut naga gendut kecil oleh orang-orang di Pagoda Jiwa. Dia memasang senyum abadi di wajahnya dan tampak tidak berbahaya. Bagi Tanggulin, bukanlah hal yang sulit untuk mengubah tubuhnya dengan teknik rahasia sekte tubuh. Dia juga menyembunyikan basis kultivasinya. Dia terus menyapa orang-orang yang dia temui di sepanjang jalan. Karena dia selalu bijaksana dalam menghadapi orang lain, naga gemuk kecil ini disukai oleh banyak orang. Menurut informasi dan peta Nizen, Tanggulin pada dasarnya dapat memastikan bahwa ada tempat bawah tanah khusus. Dia tidak yakin apakah itu laboratorium penelitian, tapi dia punya beberapa petunjuk. Tanggulin tidak terlalu khawatir tentang keselamatannya sendiri. Selama dia tidak bertemu dengan limit Do Luo, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melarikan diri tanpa cedera dengan pengaturannya. Tidak ada Do Luo batas di seluruh kekaisaran Roh Do. Ini juga mengapa itu adalah yang terlemah di antara 3 kekuatan besar. Kekuatan keseluruhannya bahkan tidak setengah dari kekuatan kekaisaran bintang Luo.
Tang Wulin berhenti di dalam pagoda jiwa sebelum kembali ke kantornya. Dia menangani beberapa tugas sehari-hari seperti yang diajarkan Mi Zhen. Seseorang mengetuk pintunya. "Masuk," kata Tang Wulin sambil tersenyum. Pintu didorong terbuka dan seorang gadis cantik yang hidup masuk. Dia tampak berusia sekitar 27 tahun. Kecantikannya di atas rata-rata dan perawakannya juga cantik. Dia memiliki senyum di wajahnya. "Naga gemuk kecil, bisakah kau membantuku?" Tang Wulin dengan cepat mencari di antara informasi yang diberikan Mi Zhen padanya. Identitas gadis ini langsung muncul di benaknya. Dia juga seorang pejabat eksekutif dan bertanggung jawab atas platform kenaikan roh. Ini berarti dia memiliki kekuatan yang lebih besar dari Mi Zhen. Dia adalah wanita menikah genit yang menghabiskan hari-harinya menggoda orang lain di pagoda roh. Dikatakan bahwa dia sedang menggoda seorang perwira berpangkat tinggi. Suaminya sedang berada di luar kota dan karenanya tidak ada. Namanya adalah Jia Feifei. "Feifei, apa yang kamu inginkan?" Tang Wulin memandangi wanita muda yang sudah menikah di hadapannya dengan tatapan gugup palsu. Namun, dia sudah berdiri. Jia Feifei menjawab, "Apalagi itu? Anda tahu bahwa kami membutuhkan lebih banyak pakaian daripada yang lain. Beri aku 10 set seragam lagi." Tang Wulin dengan canggung berkata, "Feifei, menurutku itu tidak pantas. Seragam yang saya miliki dengan saya telah diperhitungkan. Anda telah mengambil 5 set beberapa hari yang lalu. Jika Anda mengambil 10 set lagi, akan sulit bagi saya untuk menjelaskannya kepada atasan ketika mereka datang memeriksa." Jia Feifei berjalan ke arahnya dan mencubit daging berlemak di pinggangnya. Dia menatapnya dengan genit dan berkata, "Jangan berikan itu padaku. Semua orang tahu bahwa Anda memegang kendali penuh atas barang-barang di sini. Cepat lakukan ini untukku." Tang Wulin tampak tidak berdaya. "Feifei, aku benar-benar tidak bisa. Bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi..." Jia Feifei menderu dan berdiri dengan tangan di pinggul. "Apakah kamu mencoba untuk bermain bodoh denganku? Sudah kubilang, Wakil Master Pagoda juga tahu tentang ini. Lakukan dengan cepat atau Wakil Master Pagoda tidak akan mudah diajak bicara jika dia datang mencari Anda." Tang Wulin tahu betul tentang mengapa Jia Feifei membutuhkan lebih banyak seragam. Pagoda Jiwa adalah organisasi yang sangat ketat. Seragam setiap orang memiliki nomor seri mereka sendiri untuk memfasilitasi perjalanan mereka. Kepemilikan seragam berarti seseorang memiliki identitas ekstra di pagoda roh. Dia mencoba melakukan transaksi curang rahasia dengan menerima orang luar ke dalam platform kenaikan roh untuk mendapatkan uang. Ini bukan pertama kalinya Feifei melakukan hal seperti itu. Namun, dia meminta banyak seragam kali ini. Tentu saja, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tang Wulin. Namun, dia tidak bisa menyerahkannya secara langsung. Itu akan terlalu jelas. Baiklah, Feifei, tetapi Anda harus membantu saya berbicara baik dengan Wakil Master Pagoda jika sesuatu terjadi." Tang Wulin membuat wajah tak berdaya. Wajah Jia Feifei berseri-seri karena gembira. "Baik, ayo pergi. Kali ini benar-benar dari Wakil Master Pagoda. Jika tidak, apakah menurut Anda saya akan mengambil sebanyak itu sekaligus? Itu untuk beberapa tamu kehormatan. Tidak akan ada masalah." Dia memeluk lengan Tang Wulin saat dia mengatakan ini dan menggosokkannya ke tubuhnya sendiri. Tang Wulin harus melawan rasa jijik di dalam hatinya. Dia sedikit mengangguk. "Kamu menginginkannya sekarang?" "Tentu saja sekarang. Ayo pergi." Saat dia mengatakan ini, Jia Feifei menarik lengannya dan mereka keluar dari kantornya. Tang Wulin ditarik ke gudang stok dan mengambil 10 set seragam yang kemudian dia berikan ke Feifei. "Feifei, siapa tamu kehormatan yang kamu sebutkan?" Tang Wulin mengajukan pertanyaan. Sedikit ketakutan melintas di mata Jia Feifei. "Saya tidak tahu." Dia jelas enggan mengucapkan kata-kata ini. Wajar bagi Tang Wulin untuk memahami itu. Namun, ekspresinya juga menambah kebingungan di hati Tang Wulin. Siapa yang dapat membuat pejabat eksekutif Pagoda Roh merasa takut ini? Perubahan emosi Jia Feifei telah membangkitkan minatnya. "Apakah Anda membutuhkan bantuan saya untuk mengirim mereka?" Tang Wulin menunjuk ke seragam di tangannya. Jia Feifei menjawab, "Tentu saja. Apakah Anda berencana untuk membiarkan saya mengambil semua ini sendiri? Jika Anda ikut dengan saya akan merasa lebih berani." Tang Wulin bahkan bisa lebih yakin bahwa ada yang salah dengan tamu kehormatan ini. Dia mengikuti Jia Feifei ke lift Spirit Pagoda Brand dengan wajah poker. Ketika mereka memasuki lift, Jia Feifei menekan tombol yang mewakili lantai 3 bawah. Tang Wulin merasa senang. Ini karena tujuannya untuk menyusup adalah untuk sampai ke lantai 3 yang lebih rendah.
Nizen pernah ke lantai 3 bawah. Namun, pengamanan di sana terlalu ketat. Anggota biasa tidak diizinkan di sana. Dia hanya bisa menebak bahwa lantai 3 bawah paling sedikit 30 meter di bawah tanah. Sistem pertahanannya adalah yang terbaik di dalam pagoda jiwa. Bahkan jika master jiwa peringkat tinggi berhasil masuk, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri dengan kehidupan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sangat beruntung bisa masuk tepat setelah dia sampai di sini. Lift tiba dalam waktu singkat. Pintu lift terbuka dengan bunyi ding lembut. Tang Wulin keluar dari lift dan diam-diam menyebarkan kekuatan spiritualnya. Karena dia berada di lantai 3 bawah tanah, seharusnya lebih mudah baginya untuk menemukan keberadaan orang tuanya dengan basis kultivasi spiritualnya. Soul Land 3 Chapter 1258. Chapter 1258, Jeritan Itu. Tingkat ketiga adalah dunia metal. Semuanya mulai dari atap, dinding hingga tanah semuanya terbuat dari logam tebal. Selain itu, ada fluktuasi energi yang jelas memancar dari dalam. Tidak heran dia tidak bisa mendeteksi keberadaan tempat ini dengan persepsi kekuatan spiritualnya. Gelombang spiritualnya sama sekali tidak memiliki cara untuk memata-matai bagian dalam melalui pertahanan yang begitu tebal dan berat. Sebuah pintu besi tebal dan berat dijaga oleh 10 personel pagoda roh yang membawa senjata bermuatan. Pakaiannya ada di sini. Ini adalah surat perintah wakil ketua pagoda. Gu Feifei berjalan maju dan menyerahkan surat perintah di tangannya kepada orang itu. Biarkan mereka lewat. Pintu perlahan terbuka setelah token identitas Tang Wulin dan Gu Feifei diverifikasi. Tang Wulin melihat ketebalan pintu besi itu sekitar 1 meter. Ini tempatnya. Dia memegang pakaian di tangannya saat dia menyelidiki area tersebut dengan kekuatan spiritualnya. Gu Feifei berjalan paling depan dengan pinggulnya terpelintir dan bokongnya gemetar sehingga penjaga di dekat pintu menelan ludah mereka dengan nafsu. Tang Wulin secara alami diabaikan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa setelah dibukanya pintu besi, kekuatan spiritual Tang Wulin dengan cepat menyebar ke dalam ruangan dan mencari dunia bagian dalam di balik pintu besi. Dia segera merasakan bahaya di tempat ini. Persepsi bahayanya telah berkembang setelah basis kultivasi spiritualnya mencapai batas tertentu. Dengan kata lain, sistem pertahanan di sini mengancamnya. Tidak terlalu banyak orang di sini. Seluruh dunia pada dasarnya hampir sama dengan pagoda roh. Tang Wulin segera merasakan aura yang akrab. Dia tiba-tiba kaget. Aura yang agak familiar yang sepertinya dia ketahui muncul dalam persepsi spiritualnya. Ini adalah... Tang Wulin hanya bisa merasakan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat saat dia tanpa sadar mengepalkan cengkeramannya pada pakaian itu. Sudah 10 tahun setelah kejadian itu, dia bahkan mendapati dirinya tidak dapat memastikan apakah aura yang dia rasakan sebenarnya adalah apa yang dia cari, tetapi itu terasa sangat akrab baginya. Namun, dia merasa agak aneh karena dia tidak merasakan adanya hubungan garis keturunan. Inilah alasan mengapa dia tidak berhasil mengenalinya sekaligus. Gu Feifei berjalan ke sisi pintu besi dan menekan sebuah tombol. Segera seorang pria berpakaian hitam keluar dari dalam. Orang itu memiliki topeng di atas kepalanya yang benar-benar menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan mata, hidung, dan mulutnya. Saat dia muncul, Tang Wulin sangat terkejut. Itu karena dia meskipun tidak mengenal pria itu, tetapi aura orang itu terlalu familiar baginya. Itu adalah aura yang dipenuhi dengan dingin, kekejaman, dan ketidakpedulian. Rasanya seolah-olah segala sesuatu di luar tidak ada hubungannya dengan dia. Tangannya sangat pucat sehingga tidak ada setitik pun merah jambu yang bisa terlihat. Matanya berwarna ungu tua mirip dengan dua api ungu tua yang melompat di matanya. Tuan jiwa jahat. Mengejutkan, itu adalah master jiwa jahat. Meskipun Sekte Tang dan Akademi Shrek selalu berspekulasi bahwa pagoda roh mungkin terkait dengan kultus roh kudus. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak terkejut bertemu dengan guru jiwa jahat di pagoda roh, apalagi di lokasi yang begitu intim di cabang pagoda roh. Dia belum menemukan orang tuanya namun dia menemukan rahasia seperti itu. Tidak ada keraguan bahwa ini telah membuktikan hubungan antara kultus roh kudus dan pagoda roh. Halo, seragammu ada di sini, kata Gu Feifei ketakutan. Berikan itu padaku. Suara pria berpakaian hitam itu terdengar dalam dan parau. Dia segera mengambil seragam di tangan Tang Wulin sambil mengangkat tangannya dan menutup pintu besi. Pintu besi menutup perlahan. Tampak jelas bahwa dia tidak berniat mengundang Tang Wulin dan Jia Feifei ke kamar. Gu Feifei merasa lega. Dia berbalik dan pergi dengan cara yang mirip dengan melarikan diri dari tempat kejadian. Setiap kali Tang Wulin melihat orang-orang ini, dia akan merasakan ketakutan yang kuat di dalam hatinya yang tak terlukiskan.
Sementara itu, teriakan menusuk tiba-tiba terdengar dari dalam. Tang Wulin yang semula mengikuti di belakang Bu Feifei bergerak setelah mendengar suara itu. Tangannya memblokir pintu besi yang akan ditutup dengan kekuatan dan ketepatan. Kekuatan penutupan pintu logam sangat kuat dan sepenuhnya berada di bawah kendali mekanis. Namun, itu dianggap tidak mampu menahan telapak tangannya saat berhenti dalam sepersekian detik. Pria berpakaian hitam itu berjalan ke depan setelah menutup pintu ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan melihat ke arah pintu dengan bingung. Dia menyaksikan pintu tebal yang berat yang sedang dalam proses penutupan ditarik terbuka dengan paksa. Tang Wulin tidak ragu sedikit pun. Kaki kanannya tiba-tiba menginjak tanah diiringi raungan naga yang gagah berani. Guncangan hebat seketika meledakkan master jiwa jahat berpakaian hitam itu ke langit. Naga emas naik ke langit dalam sekejap dan menyusul tubuhnya sebelum menghantamnya seperti bom. Master jiwa jahat dengan setidaknya basis kultivasi 5 cincin meledak menjadi kabut tebal daging dan darah. Sinar emas bersinar sekali di belakang punggungnya saat sepasang sayap Raja Naga Emas Tang Wulin telah terbuka lebar. Tubuhnya bergoyang sekali saat dia menerkam ke arah teriakan tadi dengan kecepatan penuh. Jika seseorang mengatakan bahwa dia tidak dapat sepenuhnya mengidentifikasi auranya sebelumnya, maka jeritan menusuk tadi sudah cukup baginya untuk mengidentifikasi banyak hal. Itu jelas suara ayahnya. Meskipun lebih dari 10 tahun telah berlalu, Tang Wulin tidak pernah bisa melupakan suara ayahnya untuk selamanya. Ketika masih sangat muda, ayahnya sering mengajarinya bagaimana menjadi orang baik dan berperilaku baik. Dia tidak akan pernah melupakan kata-kata ayahnya. Di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa Anda percayai dan andalkan sepenuhnya adalah diri Anda sendiri. Ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia hanya benar-benar kuat jika dia sendiri bisa menjadi kuat pada saat itu. Kata-kata itu selalu memengaruhi Tang Wulin selama dia tumbuh dari hari ke hari. Jeritan ayahnya sebelumnya terdengar menekan, dipenuhi amarah dan kesakitan. Bagaimana mungkin Tang Wulin bisa mengendalikan dirinya lagi? Di balik pintu besi ada ruangan luas dengan ruangan di dalamnya. Tang Wulin sepenuhnya mengandalkan panduan suara saat dia berlari ke ruangan tertentu. Dia menggunakan tubuhnya sebagai senjata manusia saat dia langsung membanting pintu dan mendobraknya dengan paksa. Dia mengulurkan cakar naga emas ganda dan merobek logam sebelum dia berlari ke kamar. Di sisi lain, ia menyaksikan pemandangan yang hampir membuat matanya pecah karena marah saat masuk melalui pintu. Ada 7 hingga 8 pria berpakaian hitam di ruangan itu. Mereka memiliki pakaian yang sama persis dengan pria berpakaian hitam tadi. Selain mereka, ada juga beberapa orang yang sudah tergeletak di genangan darah di lantai. Pria berpakaian hitam yang berdiri paling depan mengangkat lengan kanannya dan mengubah tangan kanannya menjadi kaki depan seperti belalang. Cakar di depan tangannya telah menembus tubuh dan tubuh itu terangkat tinggi di udara. Orang yang tertusuk dan sedang berjuang di cakar tajam sekarang adalah ayah Tang Wulin, Tang Ziran yang hilang selama lebih dari 1 dekade. Mata Tang Wulin hampir memerah karena menyaksikan pemandangan itu. Meskipun dia sudah bisa merasakan bahwa setidaknya ada satu Feng Hao Douluo peringkat judul Douluo, bagaimana dia bisa berpikir secara rasional pada saat ini? Dia dengan keras mengepakkan sayap emas di punggungnya sekali. Seluruh orangnya menabrak pemimpin mirip dengan bom. Dia mengayunkan cakar naga emas kanannya saat dia menggunakan cakar Dewa Naga Emas Nirvana langsung ke orang tersebut. Bayangan besar cakar emas menyelimuti hampir lebih dari separuh pria berpakaian hitam di tempat kejadian. Penampilannya terlalu mendadak, hanya kurang dari 1 detik dari saat raungan naga terdengar sampai Tang Wulin menerobos pintu. Selain itu, dia mengayunkan cakar Dewa Naga Emas Nirvana sebagai serangan tanpa ragu-ragu sedikit pun, semuanya telah terjadi dalam sepersekian detik. Ledakan, 3 pria berpakaian hitam langsung tercabik-cabik oleh cakar Dewa Naga Emas Nirvana. Orang-orang ini termasuk pemimpin yang menggunakan lengan depannya untuk menembus tubuh Tang Ziran. Tang Wulin memeluk ayahnya dan dengan cepat memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuh ayahnya untuk menyegel semua pembuluh darah di dekat luka. Tang Ziran yang mengalami kejang wajah karena rasa sakit yang hebat tidak bisa menahan tercengang ketika dia melihat Tang Wulin. Siapa orang gemuk ini? Tang Wulin menjulurkan sebatang pohon anggur kaisar Blue Silver dari tubuhnya yang mengikat tubuh Tang Ziran. Dia membawa tubuh Tang Ziran di punggungnya sementara pada saat yang sama, tombak naga emas muncul di tangannya saat dia menembus ke bagian belakang tubuhnya, meluncurkan 1000 jari menuduh. Ribuan ujung tombak ditembakkan dengan intens. Setiap aliran membawa semburat cahaya biru kemasan yang menyelimuti pria berpakaian hitam lainnya yang telah bereaksi terhadap situasi tersebut. Soul Land 3 Chapter 1259.
Chapter 1259, Ayah di Ambang Kematian. Seorang pria berpakaian hitam yang awalnya duduk di belakang menjadi marah. Dia mengayunkan tangan kanannya satu kali dan memunculkan lingkaran hijau di bawah kaki Tang Wulin. Gas beracun berwarna hijau yang pekat memenuhi udara dalam sekejap. Tang Wulin merasakan seluruh tubuhnya melambat sekaligus. Kecepatannya dikurangi sampai 1000 jari menuduh mulai melemah. Pria berpakaian hitam yang berdiri di depan melepaskan 1 cincin jiwa hitam, 2 kuning, dan 4 ungu, berjumlah 7 dari tubuhnya. Sepasang greatax yang luar biasa, hitam pekat seperti tinta, muncul di tangannya saat dia berguling ke arah Tang Wulin seperti tornado. 2 pria berpakaian hitam lainnya memiliki busur panjang berwarna merah cerah di tangan mereka dari mana mereka menembakkan anak panah ke arah Tang Wulin dari jarak dekat. Di sisi lain, perangkat jiwa terlihat di tangan pria berpakaian hitam lainnya. Ledakan keras terdengar. Segera setelah itu, hamparan pelet tersebar ke arah Tang Wulin yang menyelimuti dirinya. Master jiwa jahat bereaksi dengan cepat. Mereka melepaskan jiwa bela diri mereka, meluncurkan serangan mereka ke Tang Wulin setelah Tang Wulin membuat gerakan dengan cakar Dewa Naga Emas Nirvana. Anak panah merah yang terbang menuju Tang Wulin hancur berkeping-keping. Namun, mereka berubah menjadi awan asap merah beracun yang menyelimuti Tang Wulin. Sepasang greatax berputar dan bertabrakan dengan jari 1000 menuduh Tang Wulin. Serangkaian suara bentrok terdengar. Greatax berat menghantam tombak naga emas Tang Wulin tetapi terus-menerus terpental. Tombak naga emas menusuk langsung ke dada musuh dengan kekuatan penuh. Bagaimana mungkin seseorang, meskipun mereka semua adalah pembangkit tenaga peringkat Soul Sage, mungkin menjadi lawan yang layak dari Tang Wulin? Teknik 1000 jari menuduh bergantung terutama pada dominasi dan kekuatan yang kuat. Adapun ledakan keras perangkat jiwa, Tang Wulin mengulurkan tangan kirinya dan menyulap tanaman merambat Kaisar Blue Silver yang menjalin perisai untuk menangkis serangan itu. Di saat yang sama, ada sesuatu yang mengawasinya dari belakang. Itu adalah tulip besar yang mekar tanpa suara. Entah itu kabut merah yang memenuhi udara, atau kabut hijau yang muncul dari tanah, mereka menyebar dan menghilang menjadi ketiadaan, mirip dengan salju yang mencair setelah bersentuhan dengan aura yang dilepaskan oleh bunga merah muda besar. Fragrance Damas Immortal adalah musuh dari semua racun kuat dan Raja Rumput Abadi. Raungan mengamuk yang gagah berani terdengar dari mulut Tang Wulin. Kepala naga emas raksasa muncul di depan tubuhnya. 3 tubuh master jiwa jahat yang tersisa bergetar sekali sementara master jiwa jahat yang duduk paling depan memiliki reaksi paling sedikit. Namun, 2 master jiwa jahat lainnya jelas terpengaruh. Tang Wulin mengambil langkah maju saat dia menyapu tombak naga emas secara horizontal. Bersamaan dengan itu, busur cahaya menyebar keluar dengan Kaisar Blue Silver berubah menjadi tombak yang tak terhitung jumlahnya menusuk 3 orang di depan. Lapisan sisik padat muncul di permukaan setiap Kaisar Blue Silver saat itu meledak dengan momentum yang luar biasa. Itu adalah keterampilan fusi jiwa darahnya, sengatan naga emas Kaisar Biru. 2 guru jiwa jahat dengan basis kultivasi 6 cincin tertusuk dan memiliki lubang di sekujur tubuh mereka. Sepertinya mereka tidak akan selamat dari serangan itu. Di sisi lain, master jiwa jahat di depan mengayunkan tangan kanannya untuk memunculkan semburan mata air beracun berwarna hijau tua yang muncul dari tanah. Itu mengguncang semua sengatan naga emas Kaisar Biru. Dari semua master jiwa jahat di tempat kejadian, dia adalah yang paling senior. Dia adalah peringkat 91 judul Douluo dan jiwa bela dirinya adalah musim semi racun. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan momentumnya dilemahkan oleh lawan yang basis kultivasinya jelas jauh lebih rendah darinya. Sementara itu, dia tiba-tiba merasakan bahwa segala sesuatu di sekitarnya tampak melambat. Lawan di depannya terlihat kabur sementara pegas racunnya yang menyembur mundur dengan sendirinya. Tiba-tiba, setitik cahaya keemasan melesat ke arahnya dengan kecepatan kilat. Mata master jiwa iblis musim semi racun melebar seketika. Dia tidak bisa mempercayai situasi yang dia hadapi sama sekali karena semua energi di tubuhnya dilucuti oleh semburan energi besar tak berbentuk di saat berikutnya. Energinya hilang ketika tombak menembus dadanya. Tang Wulin mendapatkan kembali siluet awalnya. Seluruh tubuhnya tertutup sisik emas. Pada saat ini, dia mirip dengan dewa yang telah turun ke dunia. Kenyataannya, hanya butuh beberapa detik dari saat dia berlari ke ruangan sampai dia membunuh ke-8 master jiwa jahat. Semua master jiwa jahat yang termasuk judul Douluo telah jatuh di bawah tangannya. Sejak dia membuat terobosan dalam basis kultivasi spiritualnya ke domain roh, auranya selama pertempuran telah tumbuh lebih kuat.
Itu adalah pengembangan garis darah Raja Naga Emasnya di bawah pengaruh diam-diam dari basis kultivasi spiritualnya. Tidak mudah baginya untuk bertarung melawan titel Douluo dengan kemampuannya, terutama ketika kedua belah pihak tidak memiliki waktu untuk melepaskan armor tempur mereka. Bagaimanapun, dia belum mencapai basis kultivasi 8 cincin. Namun demikian, semangatnya tersulut pada saat-saat sebelumnya. Mungkin, dia akhirnya memahami konsep tersebut selama studinya di Millennium Cloud. Kekuatan spiritualnya telah memberinya kemampuan untuk membelokkan waktu sedemikian rupa sehingga Master Jiwa Jahat judul Douluo memiliki jeda singkat dalam penilaiannya. Tepat pada saat inilah tombak naga emas Tang Wulin menembus tubuhnya. Itu adalah sublimasi dari kekuatan spiritual ranah spirit domain. Tang Wulin tidak pernah berharap domain spiritualnya berhasil dipicu saat ini. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapainya. Namun, jika dia punya pilihan, dia lebih suka tidak menghadapi situasi hari ini daripada memicu wilayah spiritualnya. Aura ayahnya menjadi sangat lemah. Saat ini, dia tidak berani pergi dan membawa serta ayahnya. Setelah menghabisi musuh, Tang Wulin buru-buru membantu ayahnya turun dari punggungnya sambil menyeka riasan di wajahnya sendiri. Air mata mengalir di pipinya. Ayah, ini aku. Saya Wulin. Dia menanamkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuh ayahnya terus-menerus untuk menjaga vitalitas ayahnya. Tang Ziran membuka matanya dengan susah payah. Wajahnya pucat dan kehabisan darah sejak tadi. Tang Wulin dapat merasakan bahwa energi kehidupan di tubuh ayahnya hampir habis. Tidak banyak darah yang mengalir di tubuhnya. Master Jiwa Jahat yang menembus tubuh ayahnya memiliki belalang penghisap darah sebagai jiwa bela dirinya. Pedang belalang sembah yang tajam tidak hanya menembus jantung Tang Ziran tetapi juga dengan rakus menyedot lebih dari setengah darahnya. Jika Tang Wulin tiba beberapa saat kemudian, Tang Ziran pasti sudah mati. Hidupnya digantung oleh sehelai rambut dan ditopang dengan hanya mengandalkan infus kekuatan jiwa Tang Wulin. Tang Ziran mengangkat tangannya dengan lemah dan menunjuk ke arah saat wajahnya berubah menjadi senyuman puas. Dia tidak bisa berbicara tetapi dia puas. Dia tidak pernah berharap untuk melihat putranya sebelum dia meninggal. Lebih dari 10 tahun telah berlalu. Wulin kecilnya telah tumbuh dari anak remaja menjadi dewasa. Dia tinggi dan kuat, belum lagi tampan dan anggun. Dia adalah putranya. Dia menyaksikan putranya membunuh para cacingan itu, yang membuat dia dan istrinya hidup dalam ketakutan, satu persatu. Hati Tang Ziran dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun dia semakin lemah, dia sangat gembira. Dia telah kehilangan hitungan berapa kali dia berbicara tentang membunuh para guru jiwa jahat itu. Dia ingin menghancurkan segalanya, tetapi dia tidak berhasil melakukannya. Meskipun demikian, putranya melakukannya untuknya hari ini. Apalagi yang bisa lebih memuaskan dari ini? Tang Wulin melihat ke arah jari telunjuk Tang Ziran. Itu adalah dinding logam. Tang Wulin merasakan sesuatu di dalam hatinya, jadi dia buru-buru menggendong ayahnya dan berjalan maju dengan langkah besar. Dia mengayunkan tangan kanannya sekali dan menggunakan cakar naga emasnya yang tajam untuk merobohkan dinding logam. Dia kemudian melangkah ke kamar sebelah bersama ayahnya. Dia mendengar orang-orang berteriak segera setelah itu. Ada 4 wanita yang mengenakan pakaian kerja serupa di ruangan itu. Bukankah itu ibunya di antara mereka? Lang Yue berteriak kesedihan saat melihat Tang Ziran di pelukan Tang Wulin. Dia buru-buru menerkam ke depan. Dia tidak mengenali putranya, tetapi dia melihat suaminya yang diambang kematian. Ibu, Tang Wulin berseru dengan sedih. Lang Yue tampak lebih tua sekarang. Dibandingkan dengan tahun-tahun awal itu, dia memiliki rambut putih dan wajahnya keriput. Matanya yang kusam merah dan bengkak. Dia memiliki kesedihan yang tertulis di seluruh wajahnya. Setelah mendengar panggilan Tang Wulin, dia tidak bisa menahan gemetar. Dia melihat ke arah pemuda di depannya dengan rasa tidak percaya. Perubahan selama dekade terakhir terlalu besar. Anak laki-laki itu telah menjadi seorang laki-laki, tetapi fitur wajahnya masih dapat dibedakan terutama matanya yang besar dan jernih. Air mata segera mengalir di wajah Lang Yue. Di saat berikutnya, ketakutan yang sangat kuat muncul di wajahnya. Pergi, anakku, cepat, binatang buas itu akan membunuhmu. Ayo pergi bersama, kita bisa menyelamatkan ayah hanya dengan meninggalkan tempat ini. Satu-satunya secercah harapan sekarang adalah Roh Kudus Douluo. Hanya yang mulia yang mungkin bisa menyelamatkan ayahnya. Sinar bersinar terang di mata Tang Wulin saat aliran siluet terpisah dari tubuhnya. Siluetnya adalah 6 rerumputan besar yang abadi dengan damas tulip sebagai pemimpinnya. Soul Land 3 Chapter 1260. Chapter 1260, Niat Membunuh. Itu adalah kartu truf Tang Wulin.
Dia tidak mengungkapkannya saat dia bertarung melawan Darkness Bell. Sementara itu, dia membujuk banyak rumput abadi keluar untuk menyelamatkan orang tuanya. Topeng kuning keemasan muncul di wajah Tang Wulin untuk menyembunyikan fitur wajahnya. Dia menyerahkan ayahnya ke Damas Tulip sementara Blazing Apricot Cabage dan sisa rumput abadi membawa Lang Yue dan dua wanita tertekan lainnya. Mata Tang Wulin sangat menakjubkan saat ini, sementara niat membunuh muncul di hatinya. Dia berjalan keluar dengan langkah besar saat dia memegang tombak naga emas di tangannya. Pikiran Damas Tulip terkait dengannya. Dia menggunakan auranya untuk melindungi Tang Ziran dan mempertahankan nafasnya yang lemah. Pada saat yang sama, dia menggunakan aura rumput abadi untuk menyehatkan tubuh ayahnya. Tang Wulin memimpin untuk lari keluar ruangan. Sementara itu, sirene yang menusuk menggema di seluruh dunia bawah tanah. Saat Tang Wulin keluar dari pintu, aliran sinar jiwa melesat ke arahnya. Sebagai tanggapan, Tang Wulin menunjukkan sisi brutal dan tirani di medan perang. Dia memprakarsai tubuh naga emas yang mendominasi. Dia tidak mengelak, malah dia menginjak tanah dengan kaki kanannya. Naga emas berputar di sekitar tubuhnya melindunginya dari sebagian besar serangan. Kaisar Blue Silver membuat lapisan perisai pelindung untuk melindungi sekelompok orang di belakangnya, sementara tombak naga emas memproyeksikan bayangannya yang memenuhi seluruh langit. Senjata penyerang yang muncul di atap dihancurkan oleh tombak satu persatu. Di kejauhan, para penjaga yang memegang senjata jiwa terus-menerus muncul saat mereka meluncurkan serangan jarak jauh ke Tang Wulin. Cincin jiwa emas ketiga di tubuh Tang Wulin berkilauan saat dia melepaskan raungan Raja Naga Emas dengan kekuatan naga. Sejumlah besar master jiwa pagoda roh diturunkan, mirip dengan memanen gandum, dalam suara raungannya yang mengamuk. Memahami ranah spiritual memungkinkan Tang Wulin untuk melangkah lebih jauh dalam ranah spiritualnya. Bagaimana bisa master jiwa tingkat rendah ini menahan raungan naga emasnya? Ini hanyalah kekaisaran roh Do, dan bukan federasi Douluo. Tang Wulin dengan berani berjalan ke lift seorang diri. Liftnya sudah dikunci, jadi tidak mungkin dia bisa keluar. Tang Wulin mencabut tombak naga emasnya dan meluncurkan fitur Smash Hantir cakar naga emasnya untuk merobohkan dinding dan menghancurkan bagian dengan paksa. Tulang torso Raja Naga Gunung memancarkan cahaya keemasan yang menyebabkan bumi terbelah menjadi dua meninggalkan retakan. Tang Wulin kemudian merangkak melalui celah ke permukaan dengan langkah kuat. Saat ini, dia tidak peduli tentang apapun karena hatinya terbakar oleh kecemasan. Kehidupan ayahnya adalah yang paling penting. Semakin cepat dia bisa bertemu dengan Roh Kudus Douluo, semakin tinggi tingkat kelangsungan hidup ayahnya. Di sisi lain, pagoda jiwa berada dalam kekacauan yang kacau. Tidak ada yang menyangka sirene yang begitu tajam meledak tiba-tiba di bawah tanah. Lift terkunci untuk mencegah musuh meninggalkan bawah tanah. Sementara itu, personel tingkat tinggi dari pagoda jiwa menyadari bahwa lift rusak saat mereka naik ke lift. Tang Wulin menggunakan cakar naga emasnya untuk menghancurkan perangkat pengatur jiwa elevator sebelum dia membuka lorong. Jika kau menghentikanku untuk naik ke sana, aku juga tidak akan mengizinkanmu turun. Damas, tolong bawa orang tuaku menemui Yang Mulia, Roh Kudus Douluo setelah kita meninggalkan tempat ini. Aku akan menghentikan musuh. Setelah memecahkan dinding logam di bawahnya, bumi tidak mampu menghentikan deteksi spiritualnya. Unsur tanah dianggap sebagai bagian dari dunia, sehingga akan mudah baginya untuk melakukan kekuatan spiritualnya melalui bumi karena kedekatannya dengan seluruh bidang. Dia tidak berani menilai kondisi ayahnya sekarang karena takut mencari tahu yang terburuk. Dia terus-menerus mengingatkan dirinya untuk tetap tenang. Pendekatan terbaik untuk menangani situasi tersebut adalah dengan fokus untuk menemukan cara agar ayahnya menerima perawatan sesegera mungkin. Wulin, kamu sendirian. Baik-baik saja maka. Tulip Damas akhirnya setuju. Bang, dia mengayunkan cakar naga emasnya untuk keluar dari bumi ke permukaan tanah. Tang Wulin menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyingkirkan tanah. 6 nerumputan besar yang abadi termasuk Damas Tulip dan Blazing Apricot Cabage berlari dari belakang. Mereka melintas, satu persatu, saat mereka mengikuti bimbingan spiritual Tang Wulin. Tang Wulin berbalik karena dia punya rencana lebih lanjut. Rekan-rekannya telah menerima pemberitahuan bahwa dia akan menghancurkan tempat itu. Dia masih memberi pagoda jiwa manfaat dari keraguan. Bagaimanapun, pagoda roh didirikan oleh leluhur pertama Sekte Tang, Es Suci Douluo Huo Yuhao. Itu adalah Holy Ice Douluo yang memimpin sekelompok pembangkit tenaga untuk menghancurkan kultus Roh Kudus sebelumnya ketika kultus Roh Kudus mengancam benua. Dia tidak pernah berharap pagoda roh akan berkolusi dengan kultus Roh Kudus. Dia tidak yakin apakah ayahnya bisa hadir. Kemarahan di hatinya membara di puncaknya.
Dia yakin bahwa Akademi Shrek yang dibom dengan amunisi jiwa tetap peringkat pembunuh memiliki banyak kaitannya dengan pagoda roh. Saat ini, itu adalah adegan kacau di dalam pagoda jiwa. Semua perangkat pendeteksi telah diaktifkan, jadi kehadiran Tang Wulin ditemukan setelah pelariannya dari bawah tanah. Sirene yang datang dari bawah tanah itu mirip dengan suara petir. Yang penting bukanlah penelitian yang dilakukan di bawah tanah, tapi kehadiran para guru jiwa jahat dari kultus Roh Kudus. Jika itu terungkap, itu pasti akan sangat mempengaruhi pagoda roh. Banyak personel berpangkat tinggi, dengan sosok yang mirip dengan burung besar, menukik turun dari langit, sementara sirene yang menggelegar menggema ke seluruh kota. Sejumlah besar master jiwa pagoda roh melonjak keluar dari samping dan pintu depan. Lusinan Misha bergegas keluar dari Misha Spirit Pagoda sebelum turun dalam kurva parabola. Saat ini, cabang pagoda roh seperti landak yang menampakkan duri sepenuhnya. Tepat pada saat itu, siluet itu tiba dengan langkah cepat tidak jauh dari Tang Wulin. Mereka berdiri diam begitu mereka ditempatkan di belakang Tang Wulin. Mereka adalah 6 anggota Shrek Seven Monsters lainnya yang telah menunggu di luar sejak sebelumnya. Ada juga Dewa Kekuatan Aruheng dan Iblis Gale Saber Sima Jinchi. Mereka telah diposting di sini oleh Tang Wulin, tetapi tidak ada orang lain dari cabang Kekaisaran Roh Do dari Sekte Tang yang terlibat. Operasi kali ini sepenuhnya adalah ide Tang Wulin. Dia telah meminta Li Yunze untuk melarang siapapun dari Sekte Tang untuk terlibat agar tidak memperumit situasi. Kakak, bagaimana semuanya? Xie adalah yang tercepat, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan terkejut saat melihat penampilan Tang Wulin saat ini. Dia belum pernah melihat Tang Wulin dengan mata merah. Bahkan lebih menakutkan untuk merasakan pancaran aura tirani yang terus-menerus keluar dari tubuh Tang Wulin. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam, "Saya telah menemukan orang tua saya, tetapi ayah saya mungkin saja meninggal. Orang-orang dari kultus Roh Kudus yang menyakitinya. Pagoda roh berkolusi dengan kultus Roh Kudus seperti yang diharapkan." Sekelompok orang yang berdiri di belakangnya segera terdiam setelah mendengarnya. "Membunuh mereka!" teriak Aruheng dengan keras. Siluetnya membengkak dalam sepersekian detik saat aura brutal dan sombong meledak dari tubuhnya secara tiba-tiba. Meskipun Sima Jinchi belum berbicara, dia sudah berada di sisi Tang Wulin. Dragon Slaying Sabre raksasa muncul di telapak tangannya saat auranya meningkat pesat segera setelah itu. Setelah itu, 7 monster Shrek lainnya berkumpul di sekitar Tang Wulin. Tang Wulin adalah pemimpinnya, Ye Xinglan dan Yuanen Yehui berdiri terpisah di sisinya, sementara Xie bersembunyi di udara. Di belakang Tang Wulin adalah Su Xiaoyan dan Su Lizi yang berdiri bersebelahan. Yue Zhenyu berada di urutan paling belakang. Ketujuh orang ini mempertahankan formasi pertempuran yang tampak seperti segitiga terbalik. Saat ini, banyak siluet yang turun dari langit telah tiba. Siluet yang mendarat pertama kali adalah cabang dari Pagoda Master of the Spirit Pagoda. "Berani-beraninya kamu menyerang pagoda roh kami." Master Pagoda Cabang tercengang saat melihat Tang Wulin dan kelompoknya bukan karena aura menakutkan yang muncul dari Aruheng, tetapi karena orang-orang ini tetap teguh dan tidak melarikan diri dengan cepat. Mereka memilih untuk menunggu kedatangan orang-orang Pagoda Roh. Itu menandakan bahwa mereka cukup percaya diri untuk menghadapi Pagoda Jiwa. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun karena tidak bisa mengungkapkan kemarahan di dalam hatinya. Topeng emas menyembunyikan ekspresi wajahnya tapi bukan matanya yang merah. Dia mengambil langkah maju tiba-tiba dan menginjak kaki kanannya dengan keras ke tanah. Dalam sekejap, auman naga menggelegar yang menggelegar menggema di area dengan keliling beberapa kilometer. Lingkaran besar berdiameter lebih dari 100 meter dengan naga yang tak terhitung jumlahnya dalam gulungan menyelimuti Tang Wulin dan rekan-rekannya di tanah. Itu tepatnya domain kemarahan naga emasnya. Sementara itu, tubuh Tang Wulin membesar segera setelah potongan baju perang menutupi seluruh tubuhnya. Meskipun itu bukan satu set lengkap armor perang, itu termasuk helm, pauldron, cuiras, dan sepasang rere braces. Logam yang tampak seperti kristal emas memiliki tekstur sisik naga dengan lambung yang sangat ramping. Pauldron tebal dan berat di bahunya dihiasi dengan cakar naga yang miring ke bawah di kedua sisinya. Sayap Raja Naga Emas tiba-tiba menyebar ke belakang punggungnya. Itu bahkan lebih menakutkan ketika aura Tang Wulin melonjak berlipat ganda sekaligus. Seolah-olah darah di tubuhnya tersulut saat api emas yang mengamuk membakar di sekitar tubuhnya.